Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pajak, dalam podcast kali ini kami akan membahas mengenai nomor induk kependudukan sebagai NPWP dan juga akibat dari punya NPWP tapi nggak lapor pajak, bersama dengan narasumber kita kali ini dari mahasiswi akuntansi kelas F Universitas Siliwangi 2022. Betul sekali Kak Payat, tapi tentunya sebelum mulai nih Kak Payat, lebih baik kita kenalan dulu dong. Iya, tentunya kita harus kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Faya Duaina bersama dengan partner saya Karina Nurdiani, yang bertugas sebagai moderator yang tentunya akan memandu jalannya diskusi dalam podcast kali ini. Betul ya Kak, tapi tentunya kita juga punya tujuan nih daripada podcast kali ini, yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari ibu dosen tercinta, Ibu Nisa, seperti itu ya. Dan juga tentunya kita itu bertujuan untuk memberikan wawasan kepada teman-teman semua, kepada sahabat pajak ya, tentang topik kali ini. Betul tentunya sekali. Dan dalam podcast kali ini kita akan dibagi dua segmen tentunya ya Kak Payat ya. Iya, betul banget Kak. Dan yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kak Safira dan Kak Dwi Pam. Iya, betul banget Kak Karina. Dan di segmen kedua kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Kak Nandita, Kak Zakia, Kak Raida dan juga Kak Meidina mungkin gitu ya. begitu ya pembukaannya. Betul banget. Lanjut, Oke, kita lanjut aja untuk ke segmen pertama. Halo sahabat pajak. Nih, sahabat pajak, pada podcast hari ini kita akan membahas NIK sebagai NPWP bersama narasumber kita Kak Safira dan Kak Dwi Pak tentunya. Dan saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai peraturan baru di Indonesia mengenai NIK yang digunakan menjadi NPWP. Betul Kak Payat? Iya, betul banget ya Kak. Kali ini aku mau nanya nih Kak, sebenarnya apa sih latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan ini? Iya, betul banget ya. Akhir ini lagi booming banget dibicarakan. Si NIK ini kenapa kok jadi NPWP? Apa latar belakangnya gitu kan ya? Nah, kalau misalkan kita ngomongin latar belakang tentang peraturannya, ini ada pada amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya. Di sini ada tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana disebutkan pada pasal 2 ayat 1 ya, Neng Karina ya. Di sini ada bahwa disebutkan kalau misalkan untuk si wajib pajak orang pribadi yang mereka itu memang asli penduduk Indonesia, dia itu nantinya akan menggunakan NIK menjadi NPWP gitu ya. Itu kalau untuk masalah dasar untuk ini ya, dasar utamanya gitu ya, latar belakangnya. Nah, setelah itu, lalu kenapa gitu ya? Kenapa kok harus banget gitu ya NIK jadi NPWP? Ada yang namanya turunan peraturan. Di sini ada peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 tentang NPWP wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah nih ya. Latar belakang secara umumnya apa sih? Pada dasarnya adalah si pemerintah ini hanya ingin membuat atau membangun basis data yang baru gitu, basis data yang baru gitu ya. Jadi itu ya, Kak? iya, jadi biar lebih jelas, lebih terpadu, makanya NIK-nya dirubah jadi NPWP gitu. Jadi biar lebih apa ya, lebih gampang diakses juga. Jadi lebih efektif dan efisien. Betul mungkin ya. seperti Jadi itu. kayak misalkan instansi satu instansi ke lainnya itu mudah dibagi pakaikannya Aksesnya gitu. mungkin ya. Betul. Nah, pada akhirnya juga di sini tuh bakalan berpengaruh juga pada perencanaan, pengendalian juga, dan juga evaluasi pembangunan gitu. Oke. Mau nanya nih Kak, kalau misalnya digunakan sebagai NPWP, apakah semua orang menjadi wajib pajak karena semua orang punya NPWP atau gimana nih Kak? Oke, ditekankan tadi udah dikatakan oleh Kak Safira bahwa di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa NIK sebagai NPWP diperuntukkan kepada wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia gitu. Jadi mereka yang wajib pajak itu
yang memiliki NPWP saja gitu kan. Terus jika ditanya sama orang membayar pajak atau tidak, itu ketentuannya berbeda. Ketentuannya sangat berbeda. Kalau orang bayar pajak itu terkaitnya dengan persyaratan subjektif atau objektif yang diatur dalam Undang-Undang Ketetapan Umum Perpajakan. Jadi maka masalah bayar atau tidaknya itu terkait dengan materi, sedangkan NIK sebagai pengganti NPWP itu terkait administrasi. Jadi tidak semua lapisan masyarakat itu memiliki NIK sebagai pengganti NPWP-nya gitu. Oh, Tadi udah dinotis banyak ya sama Iya. Kak Safira dan juga Kak Dwifa terkait nomor induk kependudukan yang diganti sebagai pengganti NPWP gitu ya. Tentunya untuk kebijakan itu kira-kira kapan sih Kak berlakunya? Dan juga untuk wajib pajak badan itu bagaimana pajak diberlakukannya? Seperti itu. Iya, tadi udah disinggung ya di awal untuk yang Menteri Keuangan kita ada peraturan di mana nomor 112 tahun 2022 itu mengatur tentang aturan pelaksanaannya itu sendiri ya. Itu berlaku resminya adalah mulai dari tanggal 14 Juli ya, tahunnya 2022. Jadi udah sekitar setahun yang lalu gitu ya. Nah, di sini kenapa untuk bagian ini ya, untuk wajib pajak badan itu bagaimana sih diberlakukannya? Intinya selain orang pribadi itu gimana gitu ya. Nah, karena emang dulunya itu NPWP dia 15 digit, karena aturan ini kan harus ada 16 digit. Maka dari itu si pemerintah ini memberlakukan di mana si 15 digit yang tadi itu ditambah angka 0 di depan. Jadi menjadi 16 digit gitu. Penyesuaiannya seperti itu gitu. Itu sih. Oke, baik, terima kasih Kak Safira penjelasannya. Terus apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti kebijakan ini? Apakah harus melapor ke kantor pajak atau bagaimana nih Kak? Oke, jadi dari bulan Juli sampai Desember tahun 2022, pemerintah memberlakukan transisi nih dengan memperbolehkan para pengguna NPWP atau para wajib pajak gitu ya melakukan administrasi dengan menggunakan 15 digit NPWP. Jadi masih diperbolehkan nih angka itu apa disebut dengan NPWP itu yang lama maksudnya NPWP yang lama gitu. Jadi pada masa transisi ini itu para wajib pajak perlu ikut menyesuaikan agar nanti sesuai dengan ketentuan pasal 6 PMK PMK 03/2022 gitu. Setelah transisi tersebut maka pada 1 Januari sistem hanya bisa menerima sebanyak 16 digit. Sebanyak 16 digit angka format baru gitu ya. Disclaimer untuk untuk wajib pajak baru yang mendaftar pada tanggal 1 Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan aktivasi NIK-nya digunakan menjadi NPWP gitu ya. Untuk yang wajib pajak lama itu perlu penyesuaian data hingga valid. Bila tidak valid maka harus melakukan perubahan data. Jika sudah benar-benar valid, maka NIK itu baru bisa digunakan sebagai pengganti NPWP itu. Dengan harapan pada tanggal 1 Januari 2024 semua lapisan masyarakat ini sudah mengganti dari dengan format yang baru yang asalnya 15 digit menjadi 16 digit gitu. Iya, Berarti harapannya itu akan terlaksana di 1 Januari 2024 seperti itu ya Kak. Jadi kalau misalnya hal-hal yang selain berurusan dengan pemerintah, itu kira-kira harus gimana sih Kak? Yang seperti perizinan, perbankan, impor, dan juga kegiatan ekspor, itu kira-kira harus gimana gitu ya Kak? Nah, iya ya. Pasti banyak banget ya instansi-instansi di luar pemerintah yang pakai NPWP itu gimana gitu ya, apakah harus ganti juga atau gimana? Pasti ya, karena emang ini peraturan pemerintah ya. Jadi kita harus ganti juga, harus mengikuti pemerintah. Nah, di sini bukan hanya masyarakat yang harus ikut menyesuaikan, tapi si instansi dari ekspor impor, perbankan, perizinan juga perlu punya persiapan sistem informasi yang sesuai dengan pemerintah. Jadi dimanapun kapanpun harus siap sedia dengan segala perubahan gitu. Jadi harus ikut-ikut gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Banyak informasi yang kita dapat ya dari Iya, betul banget. kali ini Kak. Tentunya mungkin kesimpulan dari kakak-kakak ini adalah perubahan NIK menjadi NPWP itu tidak sejalan dengan siapa saja yang wajib membayar pajak, betul ya Kak? Karena memang berbeda kaitannya. NIK menjadi NPWP itu terkait administrasi, sedangkan wajib pajak atau tidaknya itu terkait materi, betul ya Kak? Iya, itu perbedaannya ya Kak. Pemerintah menghimbau masyarakat yang sekarang menjadi wajib pajak untuk segera menyesuaikan datanya dari NPWP lama yang 15 digit ke NPWP yang baru yang itu 16 digit gitu seperti kali itu ya.
Dan yang mau mendaftar setelah masa transisi itu bisa langsung aktivasi. Jadi formatnya akan langsung ke NPWP yang baru, serta untuk instansi juga dihimbau untuk melakukan penyesuaian data, betul ya Kak? Agar semua berjalan lancar maka harus dilakukan semuanya secara bersama-sama. Iya betul, seperti itu. Terima kasih banyak nih ya untuk Kak Safira dan juga Kak Dwifa nih dari akuntansi F dan juga dari fakultas apa nih Kak kalau boleh tahu? Dan bisnis dong ya. Kalau prodinya apa nih Kak kalau boleh tahu? Akuntansi. Iya betul Iya, banget. Dan juga betul ini banget. tuh narasumber yang udah pasti informatif gitu ya Kak. Betul banget. Nanti kita akan lanjut di segmen 2 ya. Betul sekali. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih. Halo sahabat pajak. Balik lagi di podcast kita. Oke, tentunya dengan segmen pertama yang sudah terlewatkan dengan narasumber yang sangat informatif dan inovatif. Iya betul banget. Tadi udah dibahas ya mengenai NIK menjadi NPWP dan tentunya pasti ada dampak dan juga akibatnya gitu ya. Betul sekali. Makanya kali ini tuh kita akan bahas akibat kalau punya NPWP tapi nggak lapor pajak itu seperti apa, yang akan dikupas tuntas oleh narasumber kita kali ini dari mahasiswi akuntansi kelas F Universitas Siliwangi 2022. Baik, boleh perkenalan dulu langsung aja Kak. Hai, perkenalkan aku Nandita. Hai Sobat Pajak, perkenalkan nama aku Zakia. Hai Sobat Pajak, perkenalkan nama saya Raida Alia. Halo, nama aku Medina Wulandari Rizkia Murni. Baik, kayaknya kita langsung aja deh. Aku tuh penasaran banget ya Kak. Kalau misalnya ada perusahaan yang punya omset di bawah 4,8 miliar, itu kira-kira harus mendaftar PKP atau enggak sih Kak? Oke, baik, saya akan jawab ya pertanyaan dari Fayan. Pajak itu terdiri dari dua jenis, ada PPH dan juga ada PPN nih. Kalau untuk PPH sendiri, kita lihat dulu dari konsumsi. Jadi ketika wajib pajak omsetnya di atas 4,8 miliar, maka dia harus mendaftar PKP gitu ya. Ini tercantum dalam undang-undang, tetapi walaupun masih di bawah 4,8 miliar, dia boleh mengajukan PKP juga gitu. Jadi yang di atas PKP itu udah wajib, sedangkan Iya. yang di bawah PKP itu yang di bawah 4,8 Iya. miliar itu tidak wajib mendaftar. Oh, jadi nggak wajib mendaftar kalau di bawah 4,8 miliar gitu ya Kak. Oke, tadi yang seperti Kak Zakia jelaskan ya, kalau misalnya omset yang di bawah 4,8 miliar tidak wajib membayar nih ya Kak. Kalau misalnya perusahaan itu jadinya tidak mendaftar PKP itu bagaimana Kak? Gak apa-apa sih, karena perusahaan tersebut bisa memilih untuk daftar atau enggaknya PKP. Nah, yang jadi masalah itu kalau perusahaannya tidak mendaftar PKP tapi dia memungut PPN, ini bisa terjerat hukum pidana. Biasanya terjadi karena dia tidak mengetahui hal tersebut. Misalnya dia membuat invoice tuh, tapi tertulis PPN, ciri dari PPN itu ada faktur pajaknya. Ditulis dalam invoice, ini misalnya 100 juta. Misalnya 100 juta, terus di bawahnya tercantum PPN 11%, tapi belum PKP. Nah, ini yang bisa jadi masalah besar gitu. Oh, gitu ya Kak. Terus kalau misalnya kayak gitu apa termasuk puli, suap atau semacamnya? Oke, yang dari Iya. yang dicontohkan oleh Kak Raida Iya, tadi betul, ya, Kak. bukan suap tetapi yang pasti dia mengatasnamakan PPN tapi belum mendaftar PKP. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi uang yang perusahaan yang dipungut itu tadi tidak dari customer tidak disetorkan kepada pajak gitu. Nah, hal tersebut bisa menjadi hukum pidana, terjerat hukum pidana dari perbuatan tersebut. Iya gitu Ya Kak. betul. Jadi kenapa bisa terjerat hukum pidana? Karena ketika kita belum PKP, pengusaha kena pajak, ya belum mendapatkan omset 4,8 miliar, tapi ternyata pengusaha tersebut harus memungut pajak dan uang tersebut tidak disetorkan. Betul, bahkan ada yang membuat faktur pajak tapi itu fiktif atau bodong gitu ya. Sesuai dengan pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa disebut Undang-Undang KUP. Perusahaan non-PKP dalam hal ini tidak boleh memungut PPN serta tidak boleh menerbitkan faktur pajak. Oke, berarti penerbitan faktur pajak
bukan merupakan kewajiban pajak perusahaan non PKP gitu ya Kak ya, betul. Iya betul. Sehingga bila perusahaan non PKP dengan sengaja menerbitkan faktur pajak maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama itu 6 tahun serta ditambahin denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Iya, tadi udah disebutin nih Kak, omset di bawah 4,8 miliar itu bisa PKP atau tidak? Sarannya tuh lebih baik gimana sih Kak? Sebagai contoh nih ya, supaya lebih mudah dicerna, misalnya kamu punya sebuah perusahaan baju. Iya, keren banget ya. Yang omsetnya tuh udah 4M. Amin ya, bisa jadi doa juga Kak. Iya, tapi udah diestimasi nih untuk tahun 2024. Iya, misalnya. Omset kamu tuh udah 6M. Nah, itu semoga tuh tercapai. ya, amin. Nah, itu baru harus wajib daftar PKP. Kalau misalnya udah diestimasiin untuk tahun depan omset kamu tuh naik gitu ya. Ya begitu sih. Oh, berarti Kak kalau misalnya daftar PKP harga bajunya akan naik dong? Karena kena PPN dan bisa aja kan customer ya, betul sekali memilih toko lain yang harganya lebih murah. Gimana tuh Kak solusinya menurut Kakak? Aku kasih strategi nih. Aduh, strategi boleh nih. Sahabat pajak dengerin mungkin ya. Nih kita ngakalin dengan yang namanya tax planning secara sah, pastinya harus legal dong, harus legal dan tidak manipulasi. Jadi caranya omset kita yang 6M itu ya, yang tadi kan katanya udah dapet 6 miliar. Nah, yang 4M itu tadi disimpan aja di CV A. Nah, terus kita buat CV baru yaitu CV B. Kita taruh si 2 miliarnya di CV baru. Jadi gak akan bisa diakalin gitu Kak. Jadi biar gak kena PPN gitu. Iya, paham kalau gitu ya. Ya betul, berarti dengan strategi tersebut kita tidak akan terkena sanksi kan? Enggak, makanya kita tuh sebagai pengusaha atau calon bisnis harus melek pajak karena ketidaktahuan soal pajak ini akan mengakibatkan terkena sanksi-sanksi atau denda-denda yang tadi disebutkan gitu. Oh iya gitu Kak. Pastinya Ya. Iya, gimana, pastinya Kak? pastinya kalau misalnya gitu bakal Iya, jadi kalau misalnya gitu mengenai NPWP, kalau kita punya NPWP terus kita telat lapor, itu bagaimana? Misal orang nggak lapor 3 tahun atau misal 5 tahun nih Kak, gimana? Oke nih ya, pastinya akan terkena denda dong karena kita tuh nggak lapor ya, dan menjadi pendapatan untuk negara gitu. Jadi kalau misalnya kita telat bayar tuh kita tuh pasti bayar apa ya? Bayar Jadi denda. pendapatan negara. Ya, jadi denda tersebut menjadi pendapatan negara. Contohnya nih, 50 juta orang itu mempunyai NPWP. Terus mereka kan telat lapor ya. Maka misalnya per orang dikenakan denda 100.000, misalnya kaliin aja tuh. Jadi pasti gede kan, 5 triliun per tahun untuk 5 triliun itu untuk pendapatan negara. Hal tersebut sudah menjadi resiko juga sebagai perorangan yang sudah mempunyai NPWP ya. Jadi resiko yang mempunyai NPWP walaupun kita tuh nihil, tidak mempunyai penghasilan, tetapi kita harus wajib lapor karena sudah menjadi resiko ya. Iya, jadi jangan sampai kalau misalnya kita udah punya NPWP tapi enggak bayar pajak atau malah misalnya kita melakukan gratifikasi gitu ya. Mungkin bisa ngasih hampers ke orang-orang pajak, ke orang dalam. Mungkin kalau zaman sekarang bilangnya gitu ya Kak. Apalagi kan sekarang tuh banyak sekali juga ke bulan Ramadan sekarang. Iya betul Kak. Sekarang tuh kan banyak banget ya perusahaan-perusahaan besar, mereka tuh banyak sekali yang melakukan gratifikasi atau kecurangan gitu ya, enggak bayar pajak dan juga banyak pokoknya yang ngasih gratifikasi berupa hampers mungkin ke orang dalam pajak sehingga si pajaknya itu kecil banget gitu ya Kak. Apalagi ya, gimana nih Kak Karina? Apalagi kan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan tentunya. Iya, ya banget ya Kak. Iya tentunya. Semakin dekat hari raya kan banyak sekali nih ya yang ngasih hampers gitu ya Kak, betul nggak Aduh, Kak? kalau Karina enggak kayaknya. Oh tidak dong. Iya. Nah, apakah hampers itu sendiri dikategorikan sebagai gratifikasi Kak? Nah, jadi gratifikasi sendiri itu merupakan
barang yang diberikan kepada orang lain ya, bisa berupa makanan kayak buah-buahan, Iya. terus makanan kalengan ataupun kayak Piring cantik mungkin kah bisa? ya bisa barang-barang branded Iya. kayak Chanel. Iya, bisa kah bisa. Terus Kayak yang sebelah mungkin gitu. iya gitu boleh. Iya, iya. Boleh kak. Kayak pemberian tiket gitu liburan, Tiket umroh gitu kak. umroh, tiket liburan kayak gitu, itu juga masuk ke dalam gratifikasi Kak. Oh iya, ini kita nggak apa-apa ya bahas dikit-dikit terkait gratifikasi mumpung ada narasumber yang terpercaya Betul gitu ya sekali Kak. Kak Paya. Iya. Ya, jadi kita tahu nih Iya, apa jadi- yang dimaksud Gratifikasi karena banyak banget sekarang tuh lagi Ya. heboh gitu di dunia maya terkait gratifikasi ke Betul orang sekali. pajak gitu kak gitu. Jadi kita bahas aja deh lebih lanjut gitu ya. Nah kalau gitu kok barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi kan cuma pemberian aja kayak mungkin tiket umroh itu kan cuma pemberian aja kak gitu. bisa aja. Itu gimana nih Kak menurut Kakak? Jadi barang tersebut bisa dikategorikan sebagai gratifikasi itu kalau misalnya barang tersebut diberikan kepada pejabat, aparatur sipil negara, Oh, gitu. PNS, ya Kayak yang terus- sebelah itu. Iya, iya, di sebelah yang Ini cuma apa ya? ngasih barang tersebut secara cuma-cuma gitu. Iya. Terus masih ada kaitannya sama jabatan, kerjaan, sama tugas tertentu gitu. Oh, begitu ya Kak. Jika gratifikasi dengan alasan yang demikian, lantas mengapa gratifikasi sangat tidak diperbolehkan Kak? Tidak diperbolehkan nih Kak. Kenapa ya Kak? Nah, jadi kan gratifikasi itu kan kayak barang pemberian. Nah, jadi orang yang nerima barang itu jadi kayak bisa muncul benih-benih korupsi Kak. Karena dari kebiasaan ini, para aparatur sipil negara atau para pemerintah itu dapat saling dikategorikan sebagai suap menyuap karena pada hakikatnya gitu, pemberian hadiah yang diberikan dengan alasan yang pribadi serta penerimaan fasilitas yang dianggap tidak wajar karena alasan tersebut terus terjadi sehingga menjadi kebiasaan serta mengakibatkan kinerja pengambilan keputusan dari para pegawai negeri serta aparatur sipil negara ini akan terpengaruh. Oh jadi kalau gitu berarti gratifikasi itu masuk ke suap gitu ya? Ada gratifikasi yang masuk suap, ada Ya. juga yang nggak masuk suap. Nah gimana tuh? Gratifikasi yang dikategorikan sebagai suap itu contohnya misalnya pegawai negerinya yang menerima itu melanggar kode etik dari misalnya contohnya mempercepat proses pelayanan atau menjamin proses pelayanan kayak misalnya kita nyogok terus Apa tuh? ngasih barang Iya. Wow. biar cepet gitu prosesnya. Oh, iya. Jadi Iya, ngerti-ngerti. ngasih Biasanya- barang apa gitu. Iya di sebelah juga gitu Iya. mungkin ya? Terus kalau nggak dikategorikan sebagai gratifikasi, suap, Iya. itu pegawai negerinya nggak melanggar kode etik, jadi masih menjalankan tugas seperti sebagaimana mestinya gitu. Oh. Gitu ya Kak. Iya. Iya, terus tadi kan udah disebut juga ya kalau voucher diskon itu termasuk ke dalam gratifikasi. Berarti diskon-diskon di mall dan supermarket, terus voucher diskon yang di e-commerce boleh nggak diterima sama aparatur sipil negara itu Kak? Gimana tuh Kak itu Kak? Nah, jadi kan aparatur sipil negara ini kan ada 15 negatif list ya yang kalau misalnya mereka dikasih barang tersebut tuh, boleh saja mereka menerima asalkan yang pertama itu keuntungan atau dana yang dihasilkan dari penempatan dana investasi atau kepemilikan saham yang pribadi serta sifatnya umum. Terus yang kedua itu hadiah yang dinilai sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan dari perlombaan yang diikuti menggunakan biaya sendiri serta tidak ada kaitannya dengan kedinasan apapun. Iya, Gitu ya Kak. Terus ada lagi nih karangan bunga sebagai ucapan misalnya ada acara pertunangan, pernikahan, pensiun, hitanan, kayak Iya. gitu nggak apa-apa untuk diterima. Oh berarti kalau saya mau nikah gitu dikasih Dikasih sama saya gak Ya, apa-apa. nggak Terus apa-apa. karangan bunga. Nggak Terus kalau perlu. saya meninggal juga nggak apa-apa dikasih karangan bunga. Iya nggak apa-apa. Panjang umur tapi Panjang nggak umur, apa-apa. iya. Soalnya saya mau nikah dulu. gitu Iya, ya. betul, tentunya. Mungkin kalau misalnya nanti saya dikasih sama wali kota A, jadi nggak apa-apa
negatif list soalnya. Oh, iya, Terus iya, paham. yang terakhir ini ada undian atau kupon diskon, voucher, poin reward, souvenir yang berlaku secara umum dan tidak ada kaitannya dengan kedinasan, itu juga gak apa-apa. Jadi kayak misalnya aparatur sipil negara buat nerima voucher-voucher yang ada di e-commerce atau mall itu nggak apa-apa banget gitu, nggak perlu khawatir soal gratifikasi gitu. Oke, gak apa-apa ya Kak. Kalau misalnya ya Kak, pegawai negeri masih bingung apakah ini tuh masih negatif list atau bukan, terus mesti gimana nih Kak? Kalau misalnya aparatur sipil negaranya itu masih bingung nih, apakah saya berhak gak sih dapetin barang ini, atau ini masuknya gratifikasi atau bukan gitu, mending langsung lapor aja ke UPG yang ada di kantornya masing-masing. UPG itu unit pengendali gratifikasi. Biasanya maksimal itu 10 hari kerja, atau juga bisa langsung ke KPK. Bisa Kak ke KPK? Langsung lapor ke KPK aja Kak. Ya, Tanyakan langsung gitu. mungkin biar dijemput gitu sama KPK gitu. Ngeri ya. Cuma bertanya saja. Iya, bertanya aja karena mau bertanya saat di jalan gitu ya Kak. Mungkin ada salah satu teman-teman yang di sini yang mau jadi ASN gitu atau belum mau. Oh, kakaknya mau. Jangan sampai kayak gitu kakaknya. Iya, gitu ya. betul. Apalagi kakaknya ini katanya pengen jadi calon ASN Kementerian Keuangan. Lagi dibahas salah satu hal yang sensitif ya kalau dari Kemenke ini ya. Iya, betul sekali Kak Payan. Iya. Oke, mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil nih dari wawancara di sini ya, pemberian serta penerimaan hamper terhadap aparatur sipil negara ataupun pegawai negeri termasuk ke dalam gratifikasi Kak Payan. Karena setiap barang apapun yang diterima oleh pegawai negeri jika tidak termasuk ke dalam 15 negatif list yang tadi kakak-kakak ini sebutkan, berarti dikategorikan menjadi gratifikasi, berarti itu ya Kak? Iya, betul Kak. Terus jika barang yang diberikan atau barang yang diterima ditujukan untuk proses percepatan layanan, maka hal tersebut masuk ke dalam suap. Ya, Mungkin begitu betul. ya Kak. Mungkin begitu kali ya Kak. Iya, jadi tentunya kesimpulannya. kita juga harus wajib kita juga sebagai warga negara Indonesia gitu ya, wajib membayar pajak dan juga harus lapor SPT nih. Apalagi kalau misalnya kita udah punya NPWP, punya penghasilan ratusan juta, ratusan miliar gitu ya. Jadi jangan sampai nih udah punya penghasilan besar tapi nggak lapor NPWP karena banyak banget dampaknya yang tadi udah dibahas, udah dikupas tuntas nih ya, all in gitu ya, sama narasumber kita yang fenomenal ini gitu ya, sangat informatif gitu betul ya. sekali. Kita juga harus melek ya Kak tentang pajak agar Iya, tidak betul. mengakibatkan terkenanya sanksi atau denda yang menyebabkan kita terjerat hukum. Takut banget ya Kak. Tekong ya Kak, tekong banget. Jadi sayang ya penghasilan 100 juta. Iya, sayang banget Kak, apalagi kalau udah ratusan miliar. Iya, udah 1 M kalau misalnya nggak bayar pajak gimana tuh Kak? Kayak rendah habis denda. Iya, betul banget ya Kak. Kayak merugikan diri sendiri banget ya. Iya, betul. Oke, mungkin cuap-cuap hari ini dicukupkan sekian. Iya, dicukupkan. kali ya. Kita pamit undur diri dulu ya Betul. teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman dan juga narasumber kita di segmen kedua dan juga segmen pertama ya. Kak Safira, Kak Dwiva, kita haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya gitu ya. Betul Semoga sekali. teman-teman itu dapat memahami apa yang kita bahas gitu ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.